Kenapa Abraham ngaduin Aguan? Ya karena di mata publik saat ini bukan anaknya segala macam. Selalu ada aktor intelektual. Le, Iya. itu kasus pagar laut makan pagar makan laut makin pelan-pelan mulai terang benderang. Terlebih kemarin itu kan kepala BPN, Menteri ATR BPN, Nusron Wahid sudah memberikan melakukan penindakan bahkan kan. Ini mencabut. Setelah dilakukan investigasi, setelah juga sempat mungkin konflik atau apapun lah ya dengan kepala desa, Kohot. Dan akhirnya kemarin di rapat dengar pendapat di DPR, Nusron menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penindakan kepada kepala kantor BPN Tangerang, terus mantan kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran, terus mantan kepala seksi survei dan pemetaan, serta ketua panitia. Itu 8 orang. Intinya semuanya ada 8 orang dilakukan tindakan mulai dari sanksi berat sampai sedang. Nah, yang menarik di sini adalah muncul lagi ini, Le. Yang tadinya sempat AHY kan sempat kena tuh ya, dianggap karena di eranya dia tuh ada yang ditandatangani kabarnya. Tapi memang sebenarnya dalam hal pengurusan Girik memang dari bawah, dan yang vital memang itu di kepala kantor pertanahan kabupaten. Kan dari Girik itu dari kepala desa tuh. Ya. Dari kepala desa naik kabupaten. Nah, sementara di kementerian itu kan sebenarnya dianggap sudah sah semua tuh, sudah clear. Tuh, tidak perlu lagi ada konfirmasi itu. Tapi apapun, Nusron ini jauh nih. Kita kasih applause juga lah untuk dia. Setuju. Karena dia cepet tuh. Begitu kasus pagar laut, dia langsung melakukan investigasi. Semuanya sudah clear, baru dia berani mengambil keputusan dan memberikan sanksi kepada anak buahnya. Nah, sementara dari KKP belum nih, yang berkaitan dengan sanksi administratif. Nah, yang menarik lagi, Kejaksaan Agung. Gimana? Kejaksaan Agung masuk nih dalam konteks pasti gratifikasi dan penyuapan korupsi lah, tipikor. Bahkan sudah memanggil Kohot, sang kepala desa yang keren, mobil Rubicon ya? Yang kemarin katanya Tempo ke sana, Rubiconnya menghilang bersamaan dengan Kohot menghilang. Yang ada hanya mobil Honda Civic katanya. Nah, tinggal yang kita belum lihat ini adalah mungkin dari kepolisian. Ya, belum bergerak. Dari sisi bisa aja kan itu dari pemalsuan, tuh dari macam-macam tuh. Nah, ini yang belum masuk. Nah, yang lebih menarik lagi terakhir, Le. Abraham Samad. Oh iya. Abraham Samad mendatangi KPK ya. Iya. Melaporkan Aguan. Sebagai nah, teman, persoalannya ini kadang-kadang kita ini juga nih yang diinikan oleh Abraham Samad, kenapa Aguan ya? Padahal kan itu yang megang kan kalau mau bicara itu anaknya tuh, Halim sama siapa satu lagi kan. Ya, tapi kita nggak ngerti juga nih, ini arahnya seperti apa dan kayak apa nanti dari KPK-nya.
Tapi yang jelas dalam konteks ini, karena di sana menyangkut orang-orang besar, dan case ini sendiri, itu dimulainya itu dengan kegelapan. Tidak ada yang mengaku, senyap, sampai kepala dinas itu katanya melakukan investigasi, KKP melakukan investigasi, sampai itu beberapa minggu baru itu muncul, akhirnya makin terang benderang ketika muncul pahlawan nelayan nih, si pemberani nih, si Khalid. Khalid ini, Rocky Gerungnya nelayan ini tiba-tiba muncul dan dia membeberkan, dan yang lebih penting lagi dia memberikan rasionalisasi ketika disebutkan bahwa itu pembangunan bambu itu dilakukan swadaya nelayan. Jadi ini makin terang benderang nih. Gimana komentar lu? Ya kalau buat gua satu mengapresiasi, salut sama Khalid lah. Khalid luar biasa, punya nyali dan pemahaman yang luar biasa kalau buat gua. Padahal dia domisili bukan di Tangerang tuh, di Banten, di Serang. Karena dia ngelihat pemagaran itu masuk ke dia tuh. Bukan hanya itu, dia melihat bahwa yang kedua, nelayan dengan pemagaran itu nelayan dirugikan. Iya. Makanya ketika solidaritas nelayan. Makanya ketika dari staf desa ada yang ngomong bahwa ini swadaya segala macam, dia buktiin tuh dengan hitung-hitungan yang menurut gua luar biasa. Iya. Yang secara rasional bisa nelayan patungan puluhan miliar ya. Iya. Itu buat gua Khalid luar biasa. Skakmat. Yang kedua, perkembangan kasus ini, yang kedua adalah apresiasi terhadap Nusron di antara para menteri yang terlibat dalam kasus ini. Nusron itu menurut gua luar biasa. Ya, cepat sekali. Pertama yang soal HGB dan SHM kan dari dia tuh. Dari dia. Dan langsung eksekusi, dicabut segala macam. Nah, kebingungan Nusron itu adalah dalam kasus yang Bekasi itu. Yang Bekasi dia bingung katanya, karena bukan bingung ya. Karena itu umurnya udah di atas 10 tahun tuh. SHM itu. Iya. Kata dia kalau 5 tahun ke bawah gue bisa langsung cabut. Kalau di atas 10 tahun kata dia gue harus butuh penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan. Nah, karena bisa jadi tuh SHM tuh dulunya daratan. Gitu kan. Nah, itu dari tapi kan sebenarnya beda lah. Itu kan kalau misalnya Nusron kan bilang yang Tangerang kan. Kalau Tangerang apapun, kalau misalnya itu sudah tertutup laut, ya hilang itu. Dianggap tanah musnah. Tanah musnah. Itu bisa gampang dilakukan karena itu baru 2022. Nggak mungkin ujuk-ujuk ambles 2022. Kan? Kalau yang 10 tahun lebih kan bisa jadi emang ambles gitu. Yeah. Cuman belum dicabut. Nah, itu kan harus dibuktikan bahwa itu memang ambles. Itu dari Nusron. Lagi-lagi kalau gua apresiasi ke Nusron. Tetapi dari sisi hukum menurut gua ini lambat. Sangat lambat. Ya. Bahkan gua baca misalkan dari Polri mengatakan belum ada pidana. Ya. Nah, buat gua kenapa belum ada pidana? Lu meriksa aja belum? Ya. Sebenarnya dengan adanya sanksi tindakan dari Nusron bisa diperiksa tuh 8 orang itu. Iya, seperti kayak misalnya lebih aktif ya, secara aktif kayak kejaksaan. Ya, itu maksud gua kejaksaan ini juga bagus. Karena itu kan sederhana sih kalau buat gua, bukan soal ditangkap atau tidak. Periksa aja dulu. PT-nya ada. Orang yang tadi pejabatnya udah 8 orang udah disanksi, panggil aja. Ya. Ini bukan soal di penjara salah atau tidak salah, lu periksa dulu. Ya. Karena kan sebenarnya case ini nih bukan hanya sekadar persoalan Tangerang nih, Le. Bukan, ada karena ini Sidoarjo. Adalah lebih berkaitan ini lebih secara penegakan hukum, kepercayaan publik terhadap hukum. Betul. Bayangkan kalau misalnya ini kan ada beberapa case, Le ya. Sidoarjo ada Subang terbaru. Tidak hanya itu, Le. Artinya gini, ketika pemerintah atau negara berhadapan hukum dengan swasta, Le. Kelihatannya seringkali di kita itu nggak jelas tuh juntrungannya. Contoh misalnya adalah Hotel Sultan. Oh iya, sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan belum clear tuh konfliknya dan sebagainya. Dan saling mengklaim kan kalau kita lihat pelang-pelangnya kan. Betul.
kepemilikan pemerintah, yang satu lagi kepemilikan Inco apa tuh perusahaan Indobilco. apa? Indobilco. Indobilco. Nah, yang kedua, yang lebih gila lagi, yang sudah putusan inkrah itu, kebun sawit berapa ribu hektar tuh, yang DL Sitorus ya, Del. yang di Sumatera Utara, sampai detik ini tidak bisa dieksekusi. Betul. Jadi di mana ini sekarang ini kasus ini sama-sama kepemilikannya ini memang para pengusaha besar. Ini penyelesaiannya gimana? Hanya jangan sampai istilahnya kewibawaan hukum tidak dikedepankan. Itu kan persoalan yang dihadapin oleh Presiden Prabowo beserta kabinetnya. Ya. Kabinet sekarang tuh problem itu. Dari dulu kenapa sih investor tidak ngelirik Indonesia lah, internasional ya? Kenapa sih Indonesia kalah sama Vietnam, sama Thailand? Karena persoalan hukum. Salah satunya karena persoalan Salah hukum. satunya. Selain apa izin yang beribet ya. Yeah. Tapi persoalan hukum. Ini kayak ini, makanya kampanye soal laut ini, pagar laut, hak milik di laut itu. Kampanyenya itu adalah kepastian hukum. Yeah. Kepastian hukum. Nah, itu yang harus di-highlight. Kampanye itu. Nah, jadi kalau buat publik, publik soal penegakan hukum kasus ini, itu menganggap publik lama. Menurut publik. Lama banget sih, udah jelas nama PT ini segala macam. Bukan soal ditangkap ya, periksa aja dulu. Padahal dari pimpinan tertinggi negara, Presiden Prabowo Presiden jelas. tegas sekali itu. Jelas. Cabut, tuntaskan. Jelas. Itu kan clear sekali dan tegas dengan gayanya Prabowo ya. Kalau buat gua itu clear. Nah, tinggal dilanjutkan nih. Dilanjutkan oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah ini juga kasus buat para menteri. Iya. Ini kan uji coba nih buat para menteri. Kekompakan. Prabowo berulang kali, kalian digaji oleh rakyat. Iya. Posisinya bela rakyat dan segala itu clear banget tuh. Iya. Nah, menurut tadinya gue pikir nih, ini malah momen keren ini untuk kabinetnya Prabowo. Jadi kalau misalnya gini nih, BPN masuk kenceng, KKP masuk kenceng, Kejaksaan masuk kenceng. Bagus. Polisi harusnya masuk kenceng, Menko Polhukam masuk. Jadi semuanya yang berkepentingan stakeholder di sini masuk semua nih, Kampanyenya itu kepastian hukum. Itu kan untuk performance kabinetnya Prabowo luar biasa tuh. Karena kemarin hukum kan publik udah mulai ketawa. Korupsi ratusan triliun hukumannya vonisnya 6,5 tahun. Orang mulai ragu nih gimana ceritanya gitu kan. Meskipun itu tidak di bawah presiden kan. Iya. Nah, ini agak sedikit melambung nih kita. Contoh misalnya yang positif ya. Yang kasus kemarin Mayor Teddy itu. Yang mana? Yang itu lalu lintas. Apa? Bukan, yang itu loh. Apa? Yang dia menyelesaikan perselisihan. Yang dia panggil itu siapa? Menristek yang goncang di dalam soal kepemimpinan dan sebagainya. Mayor Teddy langsung bisa koordinasikan dan 1 hari selesai. Nah, yang kedua, yang menarik lagi, ini lagi-lagi Mayor Teddy nih. Mayor Teddy ini luar biasa nih. Kemarin muncul lagi tuh, tapi ini lebih kaitannya human nih. Apa tuh? Jadi ketika dia ke Merak, kayaknya mau menyeberang atau apa, berserta para pengawal, tiba-tiba ada satu keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu demam dan kena step sampai step. Si keluarga ini nyari polisi nih karena ketika itu macet kan, supaya bisa dapat akses ke pelayanan kesehatan cepat. Ketemu sama pengawalnya Mayor Teddy tuh, dan responnya luar biasa itu. Dia lapor Teddy dan Mayor Teddy bilang seketika bantu. Termasuk biaya dia keluarin 10 juta dikawal dan sebagainya, dan akhirnya cepat itu tertangani itu. Bagus. Jadi di balik ini semua, kalau misalnya semua vibe-nya itu bergerak positif, bagus kok. Dan agresif, aktif, itu keren itu, Ya, setuju gue. Itu tantangan terbesar di sekarang kan.
masalah kali ini tuh kita ribet banget. Hmm. Dan memang hanya bisa diselesaikan dengan gerak cepat. Iya. Kalau kita ngomong soal sistem hukum gitu ya, hukum antar wewenang aja, antar departemen itu ribetnya minta ampun. Tapi kalau lu pakai itu nggak akan selesai. Iya. Dan itu harus ada bahasanya apa ya, troubleshooter kayak Mayor Teddy gitu. Hmm. Para menteri itu harus berani tuh, kayak Yusron, Nusron. Hmm. Singkat aja tuh, tak, tak, tak. Iya. Iya, jadi harusnya iramanya iramanya presiden Secepat Prabowo itu yang cepat diimbangi. harusnya diimbangi oleh anak buahnya tuh. Progresif jadinya. Betul. Ya, intinya adalah ini akan masih terus bergulir. Ya kayak kenapa Abraham ngaduin Aguan ya, karena di mata publik saat ini bukan anaknya segala macam, selalu ada aktor intelektual. Ya. Dan yang menarik ada juga tuh, mungkin ya Abraham melihat itu dari sisi soal yang terbuka secara umum di sana, di daerah sana. Karena sedikit-sedikit itu yang misalnya memasang bambu bilangnya sedayu. Iya. Karena tokohnya kan kayak yang dibuka sama Khalid kan. Ada si A ini begini, si A ini dekatnya dengan Aguan dan segala macam. Justru kalau buat gua KPK panggil dan itu bagus buat Aguan. Kalau memang dia tidak terlibat ya udah. Iya. Apalagi kan Aguan sendiri kan kalau kita lihat karakternya ya, misalnya dia ketika di interview Tempo ya, dia buka-buka. Terbuka dia buka gitu. Ya artinya dia juga pasti kan buka kok kasus ini. Iya. Nah, gue sih menurut gue mungkin harusnya bisa juga Aguan bisa muncul seperti itu ya. Bisa membeberkan ini dengan lebih clear ya. Daripada disembunyiin, percaya dah netizen yang mulia netizen ini. Disembunyi kebongkar borok-borok susah. Iya. Gue inget itu ada konglomerat yang luar biasa di negeri. Dan bahkan itu terjadi di era Orde Baru tuh. Siapa? Dadi Sumatmaja, bukan? Surya Jaya. Oh, William Surya Jaya. Om Willem. Om Willem itu gimana dia bertanggung jawab itu ketika anaknya Edward itu membuat susah dengan Bang Suma kolaps. Astra dia jual. Bapaknya muncul dan diselesaikan itu. Betul. Itu luar biasa itu. Betul. Om Willem itu. Dan gue yakin banyak kok pengusaha-pengusaha kayak gitu. Ya. Nah, gue berharap misalnya Aguan yang sudah kemarin bisa menjelaskan secara gamblang kepada Tempo, ya mungkin kali ini Aguan juga bisa muncul juga nih, menjelaskan semuanya nih. Harus didorong oleh media dan para netizen ini. Ya. Penegakan hukum, kepastian hukum harus jelas. Ya. Itu guys. Yang gue pertanyaan gue nih, ini sertifikat hak milik, Subang, Bekasi, Sidoarjo segala macam. Sertifikat di lautan ini, kenapa bisa jadi ya? Itu kan permainan di atas pasti. Padahal itu udah disinggung tuh oleh Kus Plus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Tua banget. Yang kedua, kenapa sih kasus ini baru meledak sekarang? Itu kenapa baru kali ini ya? Lo udah teriakan LSM soal di Kohot itu, pagar laut ya. Itu dari tahun 2022. Yang menarik ditarik garis tuh oleh AHY itu. Itu pemerintahan Jokowi gitu. Bener sih. Iya betul. Maksudnya kan kalau kata AHY kenapa Jokowi diem ya? Itu guys. Jadi kita yang membutuhkan itu dalam konteks case ini itu adalah soal kepastian hukum. Betul. Sehingga public trust terhadap penegakan hukum itu tinggi. Sehingga kita pun akan taat terhadap hukum. Publik itu akan, masyarakat khalayak luas itu akan taat hukum. Tapi kalau misalnya penegakan hukum ini tidak tegak, maka jangan heran kalau ada yang lawan arah, ada yang naik motor di trotoar, dan ada lampu merah main terabas. Jadi ya semuanya karena mau semau gue. Intinya adalah jalanan adalah hutan belantara. Jangan itu bergerak. Karena penegakan hukum tuh. Jangan kemudian aparat ini bergerak, menteri ini bergerak setelah viral. Iya. No viral, no justice. Jangan sampai begitulah. Kalau perlu sebelum ada
sebelum netizen mengendus itu udah selesai. Iya, itu dia. Kayaknya kita satu visi deh ini sama para netizen ini. Benar, setuju gue. Oke guys, kita lihat nanti guys kelanjutannya kayak apa ini. Ini dramanya masih akan berlangsung ini nih. Dan endingnya kayak apa kita tunggu karena ini menyangkut nama-nama gajah ini nih. Jadi kayak apa? Menarik kita lihat ini guys. Jangan sampai ada plot twist ya. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?